Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Kurnia Roka dari program studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sejarah singkat mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW beserta peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi, dan juga urutan nasab dari belah pihak ayah dan juga ibu dari Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, video ini saya tujukan sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Sirah Nabawiyah bersama dosen pengampu Ibu Melia Afdayani, Shum MA. Sebelumnya, apakah teman-teman hafal lagu ini? Nabi Muhammad lahir di kota Mekah Senin 12 Rabiul Awal. Potongan lirikan lagu tersebut menceritakan singkat kehidupan Nabi dari awal lahir Nabi hingga akhir wafat Nabi. Nah, pada kesempatan kali ini, Puja akan menceritakan sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari penelitian ulama terkenal, yaitu Syekh Muhammad Sulaiman, dan juga penelitian astronomi dari Syekh Mahmud Basyar, dan juga beberapa referensi yang telah saya baca, Rasulullah SAW dilahirkan di kalangan Bani Hashim di kota Mekah pada Senin pagi sekitar tanggal 12 Rabiul Awal. Permulaan tahun dari tahun gajah. Bertepatan juga 40 tahun setelah kekaisaran dari Kisra Anushirwan, atau bertepatan juga sekitar tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Teman-teman tahu tidak, kenapa pada saat tahun kelahiran Nabi disebut juga dengan tahun gajah? Jadi, pada tahun 570 sampai 571 Masehi dinamai dengan tahun gajah karena terjadi penyerbuan kota Mekah oleh tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha bin Syahbah, yaitu seorang jenderal dari Kekaisaran Aksum yang berada di kota Yaman pada saat itu. Ia melakukan penyerbuan ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, alasan mengapa Abraha bin Syahbah ini melakukan hal tersebut, usut punya usut, Abraha ini telah mendirikan sebuah gereja yang megah lagi mewah di daerah Kina'ah yang bernama dengan Al-Qilas. Nah, dia mendirikan gereja ini dengan maksud untuk menarik perhatian orang-orang yang berhaji ke Mekah agar haji di gereja tersebut. Artinya dia seperti menarik perhatian orang-orang lah agar lebih banyak pergi ke negeri dia daripada di Jazirah Arab atau Mekah. Nah, namun apa yang ia inginkan tidak dikehendaki atau tidak seperti apa yang ia inginkan. Orang-orang malah makin banyak untuk pergi berhaji ke kota Mekah dibandingkan ke gereja di Kina'ah dia tersebut. Sehingga hal ini memacu atau mengundang kemarahan dari Abraha ini. Nah, singkatnya Abraha ini karena tidak suka dengan hal tersebut, pergi ke kota Mekah dan merencanakan untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Namun, hal yang tidak terduga dan juga sangat luar biasa terjadi ketika Abraha ini hendak memasuki kota Mekah. Sebelum Abraha ini memasuki kota Mekah, ada negosiasi antara dia dan juga pemuka Quraisy yaitu Abdul Muthalib pada saat itu. Namun Abraha menolak dan tetap kekeh ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, ketika dia hendak memasuki kota Mekah, tiba-tiba gajah besarnya yang disebut dengan Mahmud ini berhenti dan tidak mau memasuki kota Mekah pada saat itu. Nah, tidak lama kemudian pun burung ababil muncul dan memusnahkan tentara-tentara Abraha pada saat itu. Kejadian ini juga diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Nah, penyerbuan kota Mekah oleh tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha ini terjadi sekitar tanggal 12 Muharram tahun 571 Masehi atau sekitar 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan menjadi salah satu tanda mengenai peristiwa luar biasa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Selain kekalahan dan juga kebinasaan dari tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha bin Syahbah tadi, terjadi pula beberapa peristiwa luar biasa yang dialami bukan hanya penduduk Mekah, namun juga seluruh dunia pada saat itu menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah runtuhnya 14 balkon istana Kisra Anushirwan, dan juga berhala yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu tiba-tiba roboh, runtuh, dan juga rusak semuanya. Dan padamnya api Majusi, yang bagaimana kita tahu bahwa aliran Majusi ini adalah aliran yang sudah lama ada.
Dan mereka menyembah salah satu unsur alam, yakni api, yang diyakini telah hidup beberapa ribuan tahun. Namun, menjelang kelahiran Nabi Muhammad, api yang selama beberapa tahun ini atau selama ribuan tahun ini hidup, mendadak padam. Tidak hanya itu, kejadian luar biasa juga dirasakan oleh Ibunda Aminah selaku ibu Nabi yang telah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat dikisahkan bahwa Nabi Muhammad lahir dari jalan yang tidak sama dengan bayi-bayi pada umumnya, di mana pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, keluar cahaya dari jalan lahir Nabi yang menyinari dari istana-istana Syam. Dan juga dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah beberapa peristiwa luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi dan juga sejarah singkat mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan hari kelahiran beliau, yaitu pada hari Senin. Biasanya beliau berpuasa sunnah pada hari Senin ini. Sebagaimana perkataan beliau, yakni dzaka yaumu wulidtu fi au yaumu bu'ithtu fi au unzila alayya fi. Nah, di mana pada hari Senin itu Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus menjadi seorang rasul dan turun kepadanya Al-Quran. Nah, itulah sejarah singkat mengenai kelahiran Nabi dan juga beberapa peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kita lanjut mengenai urutan nasab Nabi dari belah pihak ayah terlebih dahulu. Adapun garis keturunan nasab dari sebelah ayah Nabi ini sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian nasab dari Nabi sampai kepada Adnan, dan ini adalah yang paling disepakati oleh pakar biografi dan juga nasab. Bagian kedua adalah dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim, namun masih diragukan tentang kebenaran dari nasab tersebut. Dan yang ketiga adalah jalur dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam.